Ya, terima kasih Carlos. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak satu suara soal laju pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. Sementara program dari teks amnesti diprediksi akan berkontribusi besar menopang laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pemerintah masih melihat mundurnya waktu panen raya ke kuartal kedua sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Di samping penyerapan belanja infrastruktur dan deregulasi kebijakan untuk kemudahan berbisnis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal kedua akan menembus 5% dengan menghitung sejumlah katalis positif tersebut. Kalau juga tadinya panen itu tidak bergeser ke kuartal 2, tadinya itu saya selalu memperkirakan pertumbuhan di kuartal 1 itu pasti 5%, ya kan? Tapi karena panennya bergeser, karena El Nino itu membuat pertaniannya, pertumbuhannya agak kecil. Namun, Bank Indonesia mempunyai ramalan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Berdasarkan proyeksi Bank Sentral, belanja Ramadan dan Lebaran serta efek gaji PNS ke-13 dan 14 belum mampu mengkatrol pertumbuhan ekonomi melampaui level 5%. Pasalnya, laju pertumbuhan ekspor nasional masih dalam tren negatif di tengah pelemahan permintaan global, terutama dari Tiongkok, mitra dagang terbesar Indonesia. Tetapi dari kajian Bank Indonesia, perbaikan ada sedikit lebih baik dibandingkan kuartal pertama, tetapi belum mencapai 5%. Jadi tentu kita bisa berharap bahwa nanti bisa realisasinya lebih dari itu, tapi di hitungan Bank Indonesia sedikit lebih baik dari kuartal pertama, mungkin di kisaran 4,94% gitu. Tetapi kita tahu di kuartal ketiga dan kuartal keempat, karena sudah ada kepastian APBNP, ada undang-undang pengampunan pajak, ini akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi kita. Meski demikian, program pengampunan pajak dan implementasi APBNP 2016 akan menopang laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.